boleh dilakukan, tapi kalau game itu hanya bisa menurunkan pencapaian kalian, maka silahkan dikurangi. Tuh. Virus saja bisa memilih, ya. Yang kedua, kalau dia sudah menempel atau dia sudah melakukan tahap pertama yaitu absorpsi, maka tahapan keduanya adalah penetrasi. Apa sih penetrasi itu? Penetrasi adalah serangkaian atau cara dia menyuntikkan materi genetiknya ke sel inang. Jadi kalau dia sudah menempel, tahapan keduanya dia akan menyuntikkan materi genetiknya. Kalau di gambar ini, ada di dalam sel, itu ada yang kayak cacing berwarna coklat dan warna biru. Nah, yang warna biru itu adalah materi genetik dari virus, entah itu DNA ataupun RNA. Sementara yang berwarna coklat itu adalah materi genetik dari bakteri. Oke, tahapan 1 dan 2 sudah bisa dipahami? Bisa, Umi. Oke, jadi absorpsi dulu, nempel dulu dia, ya, dia mengenali selnya, lalu dia nempel. Tahapan keduanya adalah penetrasi. Jadi dia menyuntikkan materi genetiknya. Oke? Nah, tahapan ketiganya, kalau materi genetik itu sudah bisa masuk, ya, atau sudah masuk ke dalam sel, maka tahapan ketiganya adalah sintesis atau yang disebut dengan eklipase. Nah, sintesis itu kan membuat. Sebelum dia membuat, dia mengambil alih dulu. Coba perhatikan, kalau di tahapan kedua kan masih ada yang berwarna coklat dan warna biru. Nah, ketika warna biru ini sudah berhasil masuk ke dalam sel, dia akan mengambil alih semua kekuasaan atau proses yang berada dalam sel. Kalau dia sudah berhasil mengendalikan, mengambil alih semua proses, maka langkah berikut dia akan mensintesis komponen penyusun dirinya. Komponen penyusun dirinya itu apa? Ada kepalanya, ada jarumnya, ada lempengnya, ada serabut ekornya, dan memperbanyak materi genetiknya. Jadi ini si virus ini tidak tahu diri. Sudah masuk ke dalam sel, baru dia mengambil alih semua proses di dalam sel, lalu dia mensintesis dirinya. Akhirnya si bakteri ini, dia sebagai pinjaman ya, jadi kayak sebuah sel yang hanya meminjam saja. Seperti si Rapik yang meminjam rumah, ya, yang meminjam rumah, lalu si Rapik mengambil semua aset-aset yang di dalam rumahnya. Jadi gitu juga cara kerjanya si virus. Kalau dia sudah mengambil aset semua yang berada dalam rumah, si Rapik nantinya akan menikah lalu akan memperbanyak dirinya di sini. Akan ada anak ya, bukan memperbanyak Rapik jadi ada 10 dan sebagainya. Tapi dia akan menikah lalu akan memperbanyak diri melalui dan akan menghasilkan anakan atau apa itu ya? Jenisnya yang lain. Sama kayak Yahudi ya, Umi. Kenapa, Nak? Sama kayak Yahudi ya, Umi. Ya, seperti itu. Ya, jadi si virus ini setelah dia mengambil alih, dia akan mensintesis komponennya sendiri. Jadi ada kepala, ada sampul, ada materi genetiknya, ada ekor, ada lempeng, dan sebagainya. Oke? Ini yang disebut dengan eklipase atau sintesis. Nah, untuk bisa mensintesis atau membuat komponen, berarti dia butuh energi, butuh apa lagi? Protein dan sebagainya. Nah, itu yang menghasilkan protein dan energi itu sebenarnya adalah bakteri, tapi dia sudah dikendalikan oleh si virus. Kalau komponennya sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah tahapan pematangan atau penyusunan. Oke? Tahapan penyusunan. Jadi, komponen-komponen tadi akan disusun menjadi satu individu. Jadi, kepala, ekor, lempeng, materi genetik, itu akan disusun menjadi satu individu. Oke? Nah, kalau misalnya penyusunannya itu sudah selesai,
sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah lisis. Oke, tahapan berikutnya adalah lisis. Apa itu lisis? Jadi dia akan menghancurkan ya atau merusak dinding sel bakteri. Oke? Itu tahapan litik. Jadi yang pertama adalah adsorpsi, yang kedua adalah penetrasi, memasukkan materi genetiknya, yang ketiga adalah merakit atau mensintesis, yang keempat adalah pematangan, dan yang terakhir adalah lisis. Kalau lisis, berarti dia akan menghancurkan sel bakteri. Dia akan melisiskan, akan merusak dinding sel bakteri, sehingga dia bisa keluar. Sehingga di sini gambar terakhirnya, tadi kan cuman yang masuk materi genetik. Pada akhir siklus, banyak sekali bakteri yang keluar dari bakteri. Banyak sekali virus yang keluar dari bakteri. Afwan, Umi. Kalau nomor 4 itu apa, Umi? Nomor 4. Kenapa, Nak? Kalau nomor 4 apa, Umi? Tahapan yang keempat itu adalah pematangan. Oh iya, Umi. Syukron, Umi. Oke. Coba Umi lihat dulu kalau di buku ini dia tulisannya apa ya. Tunggu. Karena dia setiap buku itu ada istilahnya. Ada istilah masing-masing. Pematangan Umi. Pematangan tetap sama. Iya Umi. Oke. Jadi sudah bisa ya, sudah bisa menjelaskan untuk yang siklus litik. Ini baru siklus litik ya, belum siklus yang lain. Lysogenik maksudnya. Nah, kalau di buku yang lain itu tulisannya adalah replikasi. Oke? Tulisannya adalah replikasi. Saya punya juga ada tulis replikasi yang di buku Umi. Iya. Replikasi itu menggandakan diri ya. Menggandakan diri, artinya memperbanyak dirinya. Dari satu menjadi banyak individu. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke siklus lysogenik. Ini ya, ini contoh yang tadi si bakteriophag. Kemudian oke. Terus apa sih hubungannya antara siklus litik sama lysogenik? Nah, ini yang akan menjawab pertanyaannya Umi dari pertemuan sebelumnya. Apa sih hubungan keduanya antara litik dan lysogenik? Lalu kenapa yang tadinya ada yang kena COVID-19, ada yang tidak bergejala ya. Jadi dia positif COVID-19 tapi tidak bergejala, tidak menghasilkan gejala apapun. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian dia menimbulkan gejala. Nah, ini berhubungan dengan siklus reproduksinya. Ya. Jadi kalau yang tadi kita belajar tentang siklus litik atau jenis-jenis virus yang bisa bereproduksi secara litik, maka sekarang kita masuk ke litik dan lysogenik. Hubungannya gini. Tadi kan kita sudah belajar tentang siklus litik dari yang adsorpsi sampai sintesis. Maka perhatikan grafik ini atau diagram ini atau siklus ini. Di sini setelah virus menyuntikkan materi genetiknya, jadi adsorpsi dulu sama-sama, kemudian penetrasi dua-duanya. Jadi entah itu litik ataupun lysogenik sama tahapan keduanya. Tahapan ketiganya ini yang membedakan. Coba perhatikan di sini ada tanda panah dari dua arah. Bisa lihat? Jadi ada tanda dua panah. Di sini ada materi genetik yang berwarna coklat dan berwarna biru. Oke? Iya Umi. Nah, kalau sudah masuk pada tahapan ini atau ketika si
materi genetik dari virus sudah berada dalam sel, ini akan menentukan kemana dia, apakah ke siklus litik atau malah ke siklus lisogenik. Oke? Ini akan menentukan kemana, ke siklus litik kah atau malah ke lisogenik. Bagaimana kok si litik bisa masuk ke lisogenik? Ini bergantung pada sistem imunitas tubuh. Salah satunya. Jadi ini salah satu penyebabnya adalah sistem imunitas tubuh kita. Kalau sistem imunitas tubuh kita kuat, maka setelah penetrasi akan masuk ke siklus lisogenik. Oke? Jadi kalau tubuh kita itu kuat, maka virus itu akan masuk ke siklus lisogenik. Oke? Nah, kalau dia masuk ke siklus lisogenik, di sini ya ada tanda panah, siklus lisogenik dimasukkan. Artinya ini akan memasuki siklus lisogenik. Nah, ini tahapan berikutnya setelah dia masuk ke lisogenik, dia tidak akan mengambil alih secara langsung proses yang ada di dalam sel bakteri. Dia akan menggabungkan diri dulu. Jadi dia tidak akan menghancurkan materi genetik dari bakteri, tapi dia akan menggabungkan diri. Jadi materi genetik antara bakteri sama virus dia bergabung, terintegrasi. Makanya di sini tertulis propak. Ya. Jadi DNA pak terintegrasi ke dalam kromosom bakteri. Membentuk propak. Jadi dua-duanya bergabung. Oke, setelah dia bergabung akan melakukan yang namanya replikasi. Makanya di sini keterangannya bakteri berkembang biak biasanya menyalin propak dan mengirimkannya ke sel anakan. Artinya gini, jadi setelah mereka bergabung antara bakteri, DNA bakteri sama DNA virus, kemudian bakteri ini kan punya kemampuan untuk memperbanyak diri. Namanya adalah pembelahan amitosis. Jadi dia akan memperbanyak diri. Nah, misalnya bakteri akan memperbanyak diri sebanyak 100 individu. Maka dalam 100 individu itu masing-masing bakteri punya materi genetik dari virus. Oke? Sampai situ ngerti, Nak? Ngerti, Umi. Umi lagi. Jadi setelah bakteri DNA menyatu dengan bakteri virus, nanti bakteri ini akan memperbanyak diri. Nah, kalau bakteri memperbanyak diri sebanyak 100 individu, maka di dalam setiap individu punya materi genetik virus. Makanya di sini ini nanti akan terbelah menjadi dua ya, jadi dua individu. Maka masing-masing individu punya DNA yang berwarna biru. Ya, jadi kalau bakteri ini ada 100 individu, maka di setiap individu ada warna biru ini. Oke? Jadi dia akan memperbanyak materi genetiknya juga. Jadi si virus ini dia pintar sekali untuk bisa menyusup. Makanya tidak dikenali oleh oleh enzim retriksi yang ada dalam bakteri. Jadi ada bakteri itu juga punya sistem pertahanan ya. Jadi dia bisa juga pintar, kadang juga dia bisa bodoh. Kalau dia bodoh itu berarti dia tidak bisa mengenali, oh ini materi genetik saya atau tidak. Tapi kalau dia pintar, nanti akan ada suatu keadaan atau waktu di mana bakteri ini akan pintar. Dia akan mengenali, oh ini adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh saya. Nanti bakteri akan melakukan perusakan DNA dari virus. Tapi kalau dia tidak bisa mengenali, maka dia bisa berkembang melalui reproduksi si bakteri. Ya. Nah, kalau misalnya sudah diperbanyak, nanti kalau misalnya sistem imun tubuh kita lemah atau menurun, dia akan masuk ke siklus litik. Oke? Tadi kan sudah direplikasi, diperbanyak. Nanti kalau sistem imun tubuh kita turun, maka akan memasuki siklus litik. Gitu ya.
Iya Umi. Ya, jadi dia akan masuk ke siklus litik. Di siklus litik dia akan menghancurkan materi genetik dari bakteri. Dia akan mengambil alih, lalu dia akan mensintesis komponennya, akan mematangkan komponennya, lalu akan masuk ke tahap terakhir yaitu litik. Oke? Afwan Umi berarti tahap yang Mm-mm. pertama itu adalah litik Umi. Tahap Kenapa pertama itu Rapik? Suaranya Rapik itu apa? Kecil? tahap pertama itu litik Umi. Tahap yang pertama, nanti selanjutnya itu Jadi lisogenik tahapan soalnya. pertama dari tahapan pertamanya itu tetap penempelan ya, absorpsi dulu. Dia nempel dulu nak, nempel dulu, lalu menyuntikkan materi genetik. Iya Umi, maksudnya itu kan terdapat di bagian litik Umi, siklus litik. Itu terdapat. Di lisogenik juga ada mungkin di Gimana? lisogenik. Apakah di lisogenik Umi ada penempelan juga Umi? Ada aja. Iya. Jadi sama-sama ya, entah itu siklus litik atau lisogenik. Jadi kalau yang tadi kan yang pertama Umi menjelaskan tentang litik ya. Jadi itu adalah golongan bakteri yang hanya bisa melakukan reproduksi secara litik saja. Tidak ada lisogeniknya. Nah, itu yang dikatakan dengan virus virulen. Tapi ada juga yang disebut dengan virus temperat. Ingat ya, virus temperat atau pak temperat. Itu adalah golongan virus yang bisa melakukan reproduksi secara bersamaan ya. Entah itu litik atau lisogenik, tergantung sistem pertahanan dari tubuhnya. Tahapan pertama dan kedua sama. Ya. Pada awalnya kita tidak tahu dulu kalau yang keduanya ya, yang virus temperat ini pada awalnya kita tidak tahu apakah dia akan langsung ke litik atau malah ke siklus lisogenik. Jadi tahapan pertamanya masih sama. Dan kedua, yaitu menempel dulu, lalu yang kedua adalah menyuntikkan materi genetiknya, DNA-nya. Nah, ketika berada di dalam sel, materi genetik virus itu sudah berada dalam sel, ini akan menentukan apakah saya langsung ke litik saja atau saya akan ke lisogenik dulu. Ini dilihat dari mana? Salah satu prasyaratnya adalah sistem pertahanan tubuh. Kalau sistem pertahanan tubuh kita kuat atau sistem imun tubuh kita kuat, maka dia akan masuk ke lisogenik. Oke? Dia akan masuk ke lisogenik. Tapi Umi. kalau imun kita rendah, lemah, maka dia langsung ke siklus litik. Umi, jadi Ya. penentuannya itu terdapat di faktor kedua ya Umi? Terdapat di tahap kedua atau ketiga Umi? Yang penentuan antara litik sama lisogenik itu Umi? Sudah Terdapat masuk di ke tahap tahapan ketiga. Oh 3 ya Umi, baru bisa ditentukan ya? Jadi Oh ya, kan syukran nantinya Umi. dia tahapan ketiga itu adalah, makanya di buku-buku menuliskannya replikasi dan sintesis. Ada yang tahapan ketiga itu dua proses dituliskan secara bersamaan, replikasi dan sintesis. Oke, jadi tahapan pertama dan kedua masih sama nak, menempel dulu, lalu menyuntikkan. Lalu kalau sudah di dalam kan, sudah di dalam nih. Kalau di siklus litik, dia langsung mengambil alih atau menghancurkan DNA dari bakteri. Tapi kalau imunnya kuat, maka dia hanya akan bergabung dengan DNA bakteri. Kalau dia bergabung, maka dia adalah lisogenik. Tapi kalau dia menghancurkan materi genetik bakteri, maka dia adalah litik. Jadi dia bergabung. Kalau bakteri itu melakukan pembelahan diri atau perbanyakan diri, maka virus juga ikut-ikutan di situ. Ya, dia ikut. Kalau sistem imun tubuh kita melemah, lisogenik hanya sampai di replikasi tadi, di perbanyakan diri saja. Kalau sistem imun tubuh kita melemah, maka dia secara langsung masuk ke siklus litik. Oke? Dan pada akhirnya dia akan menghancurkan sel inangnya. Ini yang menyebabkan yang pertama, pada saat kita kena COVID-19, ada yang tidak bergejala karena sistem imun tubuh kita kuat. Oke, sistem imun tubuh kita kuat. Kalau kita biarkan,
kalau kita biarkan tidak ada antivirus, obat antivirus yang kita minum, bisa saja virus itu akan banyak di dalam tubuh kita. Nah, sekalipun kita tidak bergejala ya, tapi kalau kita biarkan tidak ada perlawanan, maka virus itu akan banyak di dalam tubuh kita. Kalau sistem imun tubuh kita turun, maka dia langsung ke siklus litik. Nah, ini yang akan menyebabkan gejala. Jadi jangan heran awalnya dia misalnya sih ada individu A kena COVID-19 tidak bergejala, tapi tiba-tiba 2 hari kemudian dia bergejala. Maka itu terjadi perpindahan dari lysogenik ke litik. Oke? Tapi kalau pada awalnya dia sudah bergejala, sudah hilang rasa, ada flu, ada batuk, itu langsung ke litik. Reproduksinya langsung ke litik karena imun kita tidak kuat. Begitu. Oke, sampai di reproduksi sudah paham? Insya Allah paham, Umi. Insya Allah paham, Umi. Kita sampai jam berapa ya? Jam ini Umi. Sampai jam 9.15 Umi. Jam 9.15. Oke. Masih ada sekitar 25 menit ya. Iya. Tuh. Nih, kalau tadi agak bingung, silakan kalian amati gambar ini. Ini pada saat bakteri yang warna merah ya, kalau di sini warna merah sama biru. Jadi kalau dia kuat imun kita, maka dia masuk ke lysogenic pathway. Pathway itu jalur ya. Nah, kalau dia melemah, imun tubuh kita langsung ke litik. Jadi kalau di litik tidak ada yang namanya replikasi diri. Ya. Tapi kalau lysogenic ada replikasi. Jadi absorpsi dulu, kemudian penetrasi, lalu replikasi. Oke ya, itu untuk lysogenic. Kalau pada saat setelah replikasi, akhirnya turun sistem imun tubuh, maka dia memasuki fase assembly. Assembly itu sama dengan merakit atau mensintesis komponen. Oke ya? Jadi di buku-buku lain menuliskannya sebagai fase assembly. Assembly itu sama dengan mensintesis komponen. Oke? Mensintesis komponen. Jangan sampai di soalnya Umi tuliskan, perhatikan gambar di bawah ini, lalu ada beberapa gambar tahapan dari reproduksi litik. Lalu yang Umi tanyakan adalah tahapan atau peak assembly berdasarkan gambar di atas adalah titik-titik. Lalu kalian pilih tahapan assembly itu sama dengan tahapan sintesis. Artinya dia mensintesis atau membuat komponen dia sendiri. Mau ekor kah, kepala kah, materi genetiknya kah, jarum, lempeng, serabut ekor. Itu adalah fase assembly atau sintesis. Ya, sintesis ada juga nama lainnya. Namanya adalah apa tadi? Eklipase. Oke? Gitu ya. Nah, lalu selain ada siklus litik dan lysogenik, ada juga cara dia bisa masuk melalui yang namanya endositosis. Caranya endositosis. Ya, endositosis itu yang bagaimana? Coba perhatikan di sini ada gambar A dan B dan C. Endositosis itu nanti kalian kelas 11 akan belajar tentang sel, ya, transport melalui membran. Nah, ada salah satunya adalah endositosis. Jadi virus nempel, ya, virus nempel akan dikenali oleh reseptor. Kalau dia bisa mengenali, nanti dia akan masuk ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Fusi sel, ya, fusi sel itu antara membran dari virus, lalu virus akan bergabung dengan membran plasma, lalu akan membentuk vesikel yang bulatan-bulatan ini langsung masuk ke dalam. Jadi kalau yang tadi kan dia hanya menyuntikkan materi genetiknya,
Tapi kalau melalui mekanisme endositosis, jadi virusnya bisa masuk langsung ke dalam tanpa harus menyuntikkan materi genetiknya. Jadi dia masuk secara utuh. Bisa ya? Jadi ada litik lisogenik, itu yang dia menyuntikkan materi genetiknya, tapi ada yang secara langsung melalui mekanisme endositosis. Jadi kalau litik dan lisogenik kan cuma materi genetiknya, tapi kalau melalui mekanisme endositosis, virusnya langsung, jadi satu individu masuk ke dalam sel. Gitu ya. Ini misalnya ada golongan adenovirus, ada influenza tipe A. Influenza itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Dulu cuman ada 3, A, B, C. Tapi sekarang berkembang lagi tipe D. Jadi ada yang hanya virus menginfeksi manusia, ada yang hewan. Ya. Reproduksi dari virus. Nah, ini yang Umi bilang tadi ya, yang endositosis. Jadi ini adalah partikel virus, ya, partikel virus. Lalu di sini ada bentuk kayak Y ya, Y atau X ini. Ini adalah reseptor. Ini yang Umi bilang tadi, kadang sel itu bisa dikelabui oleh si virus. Jadi dia tidak bisa mengenali ini yang bisa masuk ke dalam tubuh saya atau tidak. Ya. Jadi di sini kan seharusnya ada reseptor. Harusnya sel tubuh itu bisa atau sel inang bisa mengenali, oh ini bukan jenis saya atau bukan molekul yang bisa masuk ke dalam tubuh saya. Harusnya bisa dilakukan penolakan. Tapi karena si virus ini juga pintar mengelabui, akhirnya dikenali oleh reseptor dan dia bisa masuk. Gitu ya. Jadi dia penyusup yang pintar. Nah, pada golongan bakteriopak, pada golongan bakteri, beberapa bakteri, kadangkala si bakteri ini bisa mempertahankan diri, ya. Jadi pada saat siklus litik, tidak semua bakteri hancur, tidak semua bakteri itu rusak. Ada beberapa bakteri yang bertahan diri. Jadi mereka ketika materi genetik virus itu masuk ke dalam sel, mereka bisa mengenali, oh ini bukan materi genetik saya. Jadi mereka menghancurkan si DNA dari virus atau RNA dari virus. Akhirnya bakteri tetap bisa survive, jadi mereka tetap bisa bertahan hidup. Nah, ada salah satu peranan dari bakteriopak ya. Jadi bakteriopak ini digunakan untuk menghancurkan atau mematikan atau membunuh bakteri yang menyebabkan pembusukan pada daging. Ya, salah satu manfaat dari virus Pak ini, dia membunuh beberapa golongan bakteri pembusuk pada daging. Tuh. Seperti di awal Umi sudah mengatakan bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan itu selalu membawa misi kebaikan. Jadi sekalipun virus itu kita ketahui banyak negatifnya, dampak negatif, tapi itu karena kita belum mengetahui karakternya bagaimana, manfaatnya bagaimana. Jadi salah satu pemanfaatan dari bakteriopak adalah membunuh bakteri pembusukan pada daging. Jadi dia akan mematikan bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan pembusukan. Pertemuan berikutnya kita kuis ya. Jadi hari Senin depan untuk IPA 2 dan IPA 3 kita kuis. Lalu coba Umi mau lihat dulu materinya masih banyak enggak? Oh, sedikit. Jadi hari ini bisa selesai ya. Jadi minggu depan kita apa? Kuis. Kuisis Umi. Ya, insya Allah. Baik Umi. Jadi kita minggu depannya kuis. Lalu masuk materi baru dulu ya. Masuk materi baru dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita ulangan harian. Ya. Umi, kita kuis pakai apa Umi? Pakai yang Google itu. Kita kuis pakai apa Umi? Kuisis. Insya Allah pakai kuisis. Oh ya, syukran Umi.
Umi, ini PPT-nya nanti di-share kan, Umi? Iya, Baik, ini Umi. share lagi. Oke ya, kemudian klasifikasi virus. Jadi penggolongan virus atau pengelompokan virus itu ada dasar-dasarnya. Yang pertama adalah berdasarkan jenis asam nukleatnya. Apakah dia materi genetiknya DNA atau RNA? RNA double strand kah atau DNA single strand? Atau malah RNA double atau single strand? Itu ya. Jadi berdasarkan asam nukleat. Yang kedua berdasarkan ukuran, morfologis, dan jenis simetri atau jumlah kapsomernya. Lalu berdasarkan ada tidaknya membran tadi, adanya envelop. Ya. Lalu berdasarkan kerentanannya dia terhadap pengaruh kimia dan fisik. Apakah dia bisa terpengaruhi oleh kimia dan fisik? Ya, misalnya nih ada kalau biasanya ya entah itu virus apapun, pasti prokesnya itu kita menggunakan hand sanitizer. Tapi apa ya, bahan dasarnya itu kan ada perbedaan. Jadi apakah dia bisa berpengaruh terhadap hand sanitizer A atau dia malah cenderung ke B, gitu ya. Kemudian kandungan enzim yang dimiliki. Jadi si virus juga punya enzim tertentu. Sifat imunologis. Jadi bagaimana dia terhadap mekanisme pertahanan tubuh kita, ya. Kemudian bagaimana gejala yang ditimbulkannya dan penyakit yang ditimbulkan. Ini yang masuk simptomatologi. Ya, kalau yang COVID-19 ini paling banyak dia ke paru-paru ya. Jadi orang yang punya riwayat paru-paru ini yang sedikit mengkhawatirkan. Ada kemungkinan bahwa reseptor yang di paru-paru, sel paru-paru itu cocok dengan COVID-19 ini. Karena tadi Umi bilang bahwa si sel virus ini tidak semua dia bisa menginfeksi sel di dalam tubuh. Tapi dia yang hanya cocok saja yang bisa diinfeksi. Ya. Kemudian cara penularannya, bagaimana? Kalau yang HIV itu kan dia menggunakan jarum suntik, seks secara bebas, gitu ya, atau cairan, dia bisa. Tapi kalau yang COVID-19 ini melalui pernapasan boleh, cairan juga boleh. Ya, makanya kita di prokes itu kita harus menggunakan masker, karena jangan sampai ketika kita ngomong itu disitulah proses infeksinya. Ya. Pemberian nama pada pemilih menggunakan akhiran viride. Jadi klasifikasi masih harus tetap kita gunakan. Ya. Nama genus dengan akhiran virus. Dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan kata virus. Nama genus dan spesies nama genus dan spesies tetap dicetak miring. Sama kayak klasifikasi yang kemarin. Ini yang bilang tadi ya, bahwa ada RNA negatif, ada RNA positif. Ini DNA virus ya. Kalau yang golongan virus yang DNA, ada yang double strand, ada yang single strand. Kalau yang double strand, misalnya ada herpes. Kalau yang tidak berenvelop untuk golongan DNA virus, yang double strand, ini misalnya adenovirus dan papiloma. Kalau DNA virus yang single strand, misalnya di sini parvovirus. Sementara untuk RNA virus, dia juga terbagi atas ya. Ada RNA positif, RNA negatif, ada RNA positif negatif, ada yang RNA via DNA. Ya, ini ada contohnya masing-masing. Nanti mungkin 1-2 nomor akan Umi keluarkan di sini. Ya. Misalnya, Umi kasih contoh, salah satu jenis virus, bukan begitu. Di bawah ini golongan virus yang termasuk dalam virus bergenom DNA double strand. Berarti mungkin optionnya atau pilihannya adalah ada herpes, kemudian ada coronavirus,
kemudian ada reovirus dan retrovirus. Ingat ya, COVID-19 adalah sejenis virus RNA beremplop, ya, tapi positif. RNA positif beremplop. Ya, jadi coronavirus ini sebelum dia ada sudah ada familinya, ya. Jadi sudah memang ada, tapi tidak berkembang, tidak bermutasi sampai kayak yang sekarang itu kan sudah banyak mutasinya. Jadi memang dulu-dulu ini kan sumbernya sudah lama. Itu memang sudah ada coronavirusnya, tapi tidak menyebar, ya. Tapi karena dia ada ada masyarakat yang kebiasaan masyarakat yang tidak baik mengkonsumsi sembarang makanan, apalagi hewan, akhirnya coronavirus ini merebak. Itu. Ini juga jangan terkecoh dengan tulisan dsDNA sama ssDNA ya. DS itu double strand. Kalau SS adalah single strand DNA. Gitu. Ini contohnya masing-masing virus punya ukuran dan bentuknya yang berbeda. Ini Ebola juga pernah merebak yang menyebabkan kulit kita itu seperti terbakar. Herpes juga pernah juga menyebabkan epidemi. Yang paling bahaya yang mana, Umi? Yang paling Yang bahaya. hampir mirip-mirip dengan coronavirus ya. Kenapa? Yang paling bahaya yang mana, Umi? Virus yang pernah ada yang paling bahaya itu. Jenis tidak ada spesifikasi jenis A lebih berbahaya karena semuanya berbahaya. Pokoknya kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, sistem tubuh kita, imun tubuh kita rendah, pasti akan menyebabkan berbahaya. Ya. Oh ya, baik ini. Herpes juga mematikan, Ebola mematikan, HIV itu kan tidak terdeteksi secara mudah ya, namun dia butuh waktu yang lama. Baru dia bisa kita kenali, gitu. Lalu virus itu Umi datang dari mana, Umi? Corona? Apa, Nak? Virus itu datang dari mana? Terbentuknya awalnya itu bagaimana, Umi? Umi belum tahu kapan si virus ini dia terbentuk, dari mana dia terbentuk. Tapi dia memang sudah ada pada beberapa hewan. Jadi memang asal muasalnya di situ, beberapa hewan sudah ada. Tuh, tapi asal mula dia dari mana itu Umi belum tahu. Itu. Tapi ini semua ada ya, ada makhluk hidup, makanya kita harus tahu, harus bisa menghindari makanan-makanan yang memang sudah dilarang oleh agama. Karena efeknya ini. Karena paling besar itu menyebarnya dari hewan ke manusia. Oke. Untuk peranan virus yang merugikan ya pastilah menyebabkan penyakit. Rata-rata dia menyebabkan kemudian ini oke, sampai di situ dulu ya. Nanti kita next time melanjutkan materi. Ini sudah jam berapa? Nanti interferon, prion dan prion dan pirion nanti akan terjadi pertemuan berikutnya. Oke, masih kasih kalian waktu 5 menit untuk silakan makan-makan dulu atau mau istirahat. Jangan lupa besok kita ada yang tidak tuntas klasifikasi, itu besok remedialnya. Dan hari Senin minggu depan kalian ada kuis virus. Umi bisa dilihat lagi nilainya, Umi? Nilai apa? Nilai yang klasifikasi Umi bilang itu. Klasifikasi
Kan sudah diserahkan kan rapot kalian? Belum Umi. Belum Di orang tahu, orang Umi. tua sih Umi. Kurang tahu. Oke, Umi bacakan saja ya. Iya, Umi. Aal itu 67, Adelia 82, Anissa 58, Flora 60, Gunjar 67, Istiqomah 86, Jihan 61, Lydia 50, Asraf 88, Faujan 69, Rapik 83, Muplihun 66, Almi 33, Nadia 78, Naila 58, Najwa 78, Raisa 69, Riji tidak ikut, Safik 74. Kemudian yang IPA 2, IPA 2 itu Adit 72, Ahmad Mubasir 94, Anissa 64, Fadila 79, Fahreja 69, Faizul ini berapa? 53, Ilham 58, Ines 92, Kapita 72, Hovifa 84, Tris Bintang 74, Nadira 97, Naswa 75, Naura 88, Renata 71, Siti 78, Sakila 74, Sakir 69, Julfadil 72. Apa Umi? Ini ulangan atau kuis, Umi? Ulangan. Oh, baik, Umi. Jadi yang di bawah dari 70 silahkan mengulang ya. Insya Allah besok soalnya dalam bentuk esai. Umi, kalau saya gimana Umi? Yang PHB Umi? Kenapa? Kalau yang PHB Umi? PHB silahkan lihat di raport masing-masing. Ya. Yang belum Hari ulangan ini Umi? wali kelas sudah men-share semua apa itu PHB. Nanti silahkan lihat raport kalian ya. Kalau ada nilai yang belum ada nanti silahkan japri guru masing-masing ya. Kalau setahu Umi di kelasnya Umi itu masih ada 2 mata pelajaran yang belum masuk, ada matematika sama PKN. Itu bisa ditanyakan ke guru yang bersangkutan. Kalau yang belum ulangan gimana Umi? Susulannya kapan Umi? Yang belum PHB? Sapik sama Umi mau cek dulu punya Asrap ya. Kalau misalnya Asrap tidak ada berarti kalian berdua ikut. Sapik mau kapan? Sama-sama ya, Umi. Saya terserah sih Umi. Punya Sapik itu esainya mau Umi ubah. Jadi Umi mau buat esai untuk Sapik tersendiri. Oh, karena dia Umi sudah terlanjur menjelaskan jawabannya kemarin. Ya, jadi Umi mau buat esai dulu. Terserah Sapik mau ikut kapan. Mungkin hari Sabtu ada baiknya kalau ya. Oh, ya, mungkin hari Sabtu bisa. Oke, terima kasih. Silakan kalian boleh lip dari NIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.